Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba yaumal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kemarin kita sama-sama membaca dan mempelajari, menyimak ayat Allah yang ada di dalam surah Yunus, surat yang ke-10, yaitu ayat 58, di mana Allah Ta'ala mengajarkan dan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua umatnya bahwasanya Allah itu sudah memberikan rahmatnya kepada manusia, sudah memberikan karunia-Nya dan rahmatnya kepada manusia dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran atau Al-Islam, agama Islam yang dasarnya adalah Al-Quran, itu adalah nikmat Allah, karunia Allah dan sekaligus rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya mereka itu bergembira, membangga-banggakan Al-Quran ini. Jangan membanggakan yang lainnya. Kita disuruh Allah membanggakan Al-Quran, membanggakan Al-Islam. Yang kita banggakan itu Islam, bukan organisasi Islam, bukan partai Islam, bukan ormas Islam, bukan. Tapi agama Islam itu yang kita harus banggakan. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyatakan isyhadu bi anna muslimun, bi anna muslimin, ya, maksudnya gitu ya bunyinya ya. Saksikanlah oleh kalian wahai orang-orang, wahai manusia, bi anna, dengan bahwasanya kami ini adalah muslimin, orang-orang muslim. Jadi kita bangga sebagai orang muslim. Itu Islam itu yang kita banggakan, bukan organisasi Islamnya, bukan. Saudara mau berorganisasi silakan, tapi jangan organisasinya yang dibanggakan. Kita tidak akan masuk surga karena organisasi Islam kita, tidak. Tidak akan masuk surga karena partai Islam kita, tidak. Tapi Islam yang merupakan rahmat Allah, itulah yang akan membuat Allah ridho kepada kita kalau kita memegang teguh Islam, dan keridhaan Allah itu yang akan mendatangkan rahmatnya kepada kita. Lalu dengan rahmat Allah itu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, dengan rahmat Allah yang berupa Al-Quran, dengan karunia Allah yang berupa iman atau Islam, iman Islam, karunia Allah,
Al-Quran rahmat Allah. Dengan itu hendaknya mereka manusia membanggakan diri mereka atau bergembira dengan itu. Huwa khairun, dia yaitu karunia Allah yang berupa Al-Quran atau Islam atau iman itu tadi, itu khairun lebih baik mimma yajma'un, dari apa saja yang mereka manusia ini mengumpulkan. Dari apa saja yang manusia kumpulkan di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, baik berupa harta benda, kata sebagian besar kitab-kitab tafsir, ataupun berupa apa saja yang mereka kumpulkan. Karena manusia kan kerjaannya bukan hanya mengumpulkan harta, kadang-kadang mengumpulkan orang untuk supaya mendukung dia, mensupport dia, mengumpulkan orang banyak ya, untuk mendukung dia. Semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi mestinya kita sibuk dengan Al-Quran, mestinya begitu. Kita boleh disibukkan hanya dengan Al-Quran saja, tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya. Harusnya begitu. Karena kalau kita sudah disibukkan oleh Al-Quran, maka Allah akan mengurusi urusan kita. Sudah sibukkan diri, ada baca Al-Quran. Ada waktu longgar baca Al-Quran, jangan ngobrol. Berkali-kali saya kasih tahu, tapi nggak pernah didengar. Masih aja keluar habis sholat ngobrol di luar. Ngajilah, baca Al-Quran supaya hidup Anda berubah. Allah akan rubah nanti. Yang kesulitan mencari rezeki jadi gampang. Ya, yang kesulitan di hidup ini akan dimudahkan oleh Allah. Percaya, itu sudah saya buktikan kok dalam kehidupan saya. Sudah saya buktikan berkali-kali. Kalau kita mengutamakan Allah, maka semua yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita menomorduakan Allah, nah sudah. Nanti Allah akan menyerahkan urusan kita kepada kita sendiri. Kita sendiri akan sibuk mencari jalan keluar, bingung. Tapi kalau kita mengutamakan Allah lebih dahulu dari semuanya, wis enggak peduli mau suaminya, mau istrinya, mau anaknya, mau bapaknya, mau ibunya, semuanya dikalahkan. Utamakan Allah terlebih dahulu. Baru nanti yang lainnya Allah mudahkan. Tuh ya. Jadi Al-Quran itu atau Al-Islam atau Al-Iman itu adalah karunia Allah dan rahmat Allah, dan mestinya manusia membanggakan itu, karena itu yang lebih baik dari apa saja yang manusia cari dan mereka kumpulkan di dunia ini. Lalu pada ayat yang ke-59 Allah Ta'ala berfirman, Kul aro'aitum, kul katakanlah wahai Muhammad, aro'aitum, apa pendapat kalian ya tentang ma anzalallahu lakum, ma apa yang anzala telah menurunkan, siapa yang menurunkan? Allahu Allah. Kul aro'aitum ma anzalallah, katakanlah wahai Rasul, apa pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan lakum kepada kalian, min rizkin, berupa rezeki, dari rezeki. Faja'altum, lalu kalian hai orang-orang Mekah telah menjadikan minhu, darinya, sebagian dari rezeki ini, haraman, sesuatu yang haram, wa halalan, dan sesuatu yang halal. Kul katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, Allahu, apakah Allah yang azina, telah mengizinkan, lakum, kepada kalian, untuk menjadikan sebagian dari rezeki yang Allah turunkan kepada kalian menjadi barang yang haram dan yang halal. Nanti dijelaskan maksudnya ya. Ataukah kul katakanlah, Allahu, apakah Allah yang azina, telah mengizinkan, lakum, kepada kalian, menentukan yang haram dan halal, ataukah alallahi, atas Allah lah, taftarun, kalian mengada-ngada.
Nah, ayat ini oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan seperti ini, Bapak Ibu dan sekalian, di ayat 59 ini ya. Kul katakanlah wahai Muhammad, aro'aitum, terangkanlah kepadaku. Begitu terjemahannya, aro'aitum. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, a itu artinya apakah, ro'aitum, apakah, apa yang ro'aitum kalian lihat, kalian melihat. Apakah pendapat kalian? Kalau itu diartikan terangkanlah kepadaku, karena memang sebagian ahli tafsir mengartikan aro'a itu akhbirna, ya, beritakanlah kepada kami. Ya. Terangkanlah kepadaku, ya. Kul katakanlah Muhammad, aro'aitum, apakah pendapat kalian, atau terangkanlah kepadaku, ma anzalallah, tentang rezeki, ma anzalallahu mir rizq, itu kan, ma anzalallahu mir rizqin, tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum, lalu kamu menjadikan, minhu, sebagian darinya, mimma, dari apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki itu, haram, dan sebagiannya halal, haraman wa halalan, gitu kan, haram dan sebagiannya halal. Kul katakanlah wahai Muhammad, Allahu, apakah Allah, azina lakum, telah memberi izin kepada kamu, kepada kalian tentang ini, menentukan yang halal dan haram, am 'alallahi, ataukah am 'alallahi taftarun, ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah. Maksud ayat ini adalah seperti yang tersebut di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ini, kalau tidak salah ayat 136 kalau enggak salah ya, kita lihat coba. Nah, ini. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'ama yahkumun. Begitu kata Ibnu Katsir maupun Imam Al-Baghawi dalam menjelaskan makna ayat ini ya. Sebagian yang lainnya nanti diterangkan ya. Ini saya kembali ke sini. Ini ya, ayat 59 dari surat surat Yunus yang sedang kita pelajari. Ini loh ya. Kul aro'aitum ma anzalallahu lakum. Ini tafsirnya. Kul katakanlah, kul dalam Al-Quran itu katakanlah, Allah berfirman kepada Nabi melalui malaikat Jibril kan, yang membacakan ayat ini malaikat Jibril, yang berkalam, yang berfirman Allah. Malaikat Jibril diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan wahyu Allah ini. Kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, likuffari Makkah, kepada orang-orang kafir Mekah itu, aro'aitum ma anzalallahu lakum mir rizq, apakah pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki itu. Itu maksudnya abara, Allah memberitahukan anil khalqi, tentang makhluknya, bil inzal, dengan apa yang Allah telah turunkan, li anna, yaitu bahwasanya ma fil ardi min khairin, apa saja yang ada di bumi ini dari sesuatu yang baik,
famimma, maka itu adalah sebagian dari apa yang anzalallahu, Allah telah turunkan, min rizkin, dari rezeki atau berupa rezeki, yaitu min zar'in wa dor'in, berupa tanaman atau ternak, ya, berupa ladang atau ternak. Jadi ladang-ladang atau perkebunan-perkebunan, anggur perkebunan, kurma perkebunan, apa yang lain-lainnya juga, termasuk kalau di negara kita ini perkebunan sawit, perkebunan karet dan sebagainya, itu adalah rezeki yang Allah turunkan kepada manusia. Semuanya itu baik. Jadi semua pembelian Allah itu baik. Semua ciptaan Allah baik, berupa tumbuh-tumbuhan atau hewan, itu baik. Semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Jadi yang tadi, ayat yang tadi saya hampir lupa, ya, yang ketika saya baca surat Al-Baqarah ayat 29 tadi, hampir lupa saya. Grek, karena saya asik dengan ayat sebelumnya sih. Ya begitulah kalau orang biasa baca Al-Quran tuh, baca Al-Quran dalam sholat tuh suka lupa ya, karena dia asik dengan ayat yang sedang dibaca, lupa ayat yang di belakangnya. Padahal ketika kita baca Al-Quran atau kita menghafalkan Al-Quran itu, kita membaca ayat yang sedang kita baca, kita harus ingat yang di belakangnya, habis ini apa, harus ingat itu. Nah, saya agak hampir lupa tadi ya di sini. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqa, telah menciptakan, lakum, untuk kalian, ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi semua yang Allah ciptakan di bumi ini itu halal untuk kalian, kecuali nanti akan ada ayat berikutnya. Ada yang diharamkan oleh Allah, 4 yang diharamkan. Kalau itu berupa makanan atau barang-barang yang diharamkan oleh Allah dari makanan itu ya. Itu ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis ada lagi. Itu juga termasuk haram. Kalau Nabi bilang haram ya haram. Jangan sebagaimana pendapat sebagian dari kalangan muslimin, ya, teman-teman kita sendiri, sahabat-sahabat kita sendiri, saudara-saudara kita sama muslim berpendapat bahwa makanan diharamkan itu cuma 4, yang lainnya itu halal. Nah, itu nanti disebut dalam surah Al-Maidah dan lain-lain, dan surah Al-Baqarah juga ada. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi ini semuanya. Ya, tsummastawa ilas sama. Kemudian setelah Allah menciptakan bumi ini beserta isinya untuk manusia semuanya, kemudian Allah istawa ke langit, bersemayam ke langit. Boleh diartikan istawa bersemayam. Kalau enggak boleh ya kamu enggak cocok, ya sudah diartikan istawa gitu aja wis. Orang Indonesia bingung istawa itu apa? Itu bahasa Arab ya. Nah, istawa itu ya bertempat, berdiam atau bersemayam gitu lah. Kalau boleh, kalau sampean bilang enggak boleh, ya sudah enggak boleh menurut kamu toh. Menurut guru saya boleh. Kemudian Allah bersemayam ilas sama, ke langit, fasawahun, lalu dia Allah menyempurnakan langit, sab'a samawat, menjadi 7 langit yang bertumpuk-tumpuk, yang bertingkat-tingkat. Wa huwa, dan dia Allah, bikulli, kepada semua segala, syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ini dalil, ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal. Karena Allah sudah benar, dia Allah yang telah menciptakan untuk kalian, ma fil ardi jami'an, semua apa saja yang ada di bumi ini. Apa yang ada di bumi, semuanya tadinya halal. Tapi kemudian Allah mengharamkan seperti yang disebut dalam ayat lain ya. Di ayat lain itu di ayat mana? Ya ini di surat apa ya? Surat Al-Baqarah juga. Ayat berapa? Ada yang ingat?
Ada yang ingat nggak? Ya, apa namanya? Darah, bangkai, ya, kemudian apa lagi Pak? Babi, khinzir, ya, bangkai, kemudian darah dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sembelihan untuk selain Allah. Nah, kita sebentar lagi akan melakukan ibadah yang berupa menyembelih binatang, tapi binatang itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk sesuatu selain Allah. Makanya bismillahi wallahu akbar. Sebelumnya Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah minni, dariku, kalau menyembelih kambing sendiri. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Al-Baqarah 173 ya. Di surah Al-Baqarah ayat 173 ini yang dari ayat ini tadi 229 ya, bahwa Allah asalnya menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian semua manusia. Tuh, apa saja yang ada di bumi ini, kamu boleh pakai, kamu boleh ambil, kamu boleh makan, kalau itu makanan. Kalau itu tanah kamu boleh pakai. Makanya dalam hukum Islam, siapa yang memiliki tanah adalah orang yang pertama kali menempati tanah itu. Dia menempati tanah itu, dia mengolah tanah itu, udah ada jadi milik dia itu, walaupun nggak ada sertifikatnya. Itu menurut hukum Islam begitu. Tapi kan kita berada di negara yang bikin peraturan sendiri negara ini. Ada hukum tanah, ada hukum pertanahan segala macam itu. Saya nggak tahu itu. Tapi dalam Islam, siapa yang mengolah tanah pertama kali, itulah dia yang berhak memilikinya. Karena Allah menciptakan tanah bumi ini untuk manusia. Kalau di tanah sampean pekarangan berapa hektar gitu, kalian sampean mengolahnya semua, ya udah itu punya sampean itu. Dilalah itu apa ya? Kebetulan di situ ada tambang emas, ya itu tambang emas punya kamu itu. Tapi kalau ketahuan polisi dirampas. Ya karena gak boleh menambang sendiri, padahal tanahnya dia sendiri, harusnya boleh. Kalau menurut Allah boleh. Kita menebang kayu di hutan boleh kalau menurut Allah. Jual kemana boleh, tapi ada undang-undang di negara ini yang gak boleh. Pembalakan liar gak boleh, ya sudah. Salahnya sendiri bikin undang-undang. Udah dikasih undang-undang yang bagus Al-Quran ini, kamu pilih bikin jadi undang-undang. Akhirnya kemana? Yang terjadi sekarang bukan undang-undang yang dijalankan ini. Bukan undang-undang dasar yang dijalankan. Harusnya bumi, tanah, air, bumi ini semua yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi bukan untuk kemakmuran rakyat, untuk kemakmuran sebagian rakyat yang kecil sekali jumlahnya. Cuma 1% mungkin, enggak ada 1% dari 100% rakyat Indonesia ini. Masya Allah. Ayat surah Al-Baqarah berapa tadi Pak? 173 ya. Ini. Jadi tadinya awalnya halal, lalu Allah haramkan. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama sesungguhnya tiada lain, begitu kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ya, sesungguhnya tiada lain, harrama dia Allah telah mengharamkan alaikum kepada kalian, satu al-maitah bangkai, waddama dan darah. Nanti dikatakan waddaman masfuhan, waddama masfuha, dan darah yang memancar. Maksudnya darah yang ditampung ketika orang menyembelih binatang, darahnya ditampung terus itu dimakan, nggak boleh, gitu ya. Waddama yang kedua, walahmal khinzir dan daging babi. Disebut oleh Allah daging babi.
Tapi semua ulama, baik ulama tafsir maupun ulama ahli hadis maupun ulama fikih semua sepakat. Yang disebut dagingnya, tapi maksudnya seluruh babi itu tadi, bukan cuma dagingnya. Kulitnya juga haram, kukunya juga haram, rambutnya juga haram, gajihnya, lemaknya juga haram. Apalagi ususnya juga haram dan seterusnya. Jadi seluruh babi itu tadi, ya, bukan cuma dagingnya. Walahmal khinzir wa ma uhilla, dan apa yang diteriakkan. Uhilla itu artinya diteriakkan. Hala yahillu, ahalla yuhallilu ya, ahalla yuhallilu ya. Ya benar enggak? Yang ahli syaraf siapa di sini? Mbak Anggun. Ahalla fi'il madinya anunya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Yuhallilu. Hah? Hah? Yuhillu. Ahalla yuhillu. Ya. Jadi asalnya itu seperti orang talbiyah tuh. Talbiyah kan berihlal. Berihlal itu bertalbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik, itulah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu ahalla itu. Ahalla itu artinya asalnya berteriak. Uhilla diteriakkan. Maksudnya kambing diteriakkan. Ketika disembelih kan teriak. Moh. Kalau sapi moh, itu kata Zidane itu moh gitu katanya. Sapi itu kalau disembelih itu moh gitu, padahal bukan moh sebetulnya. Kambing juga kalau disembelih berteriak. Nah, maksudnya disembelih. Wa ma uhilla, dan apa yang disembelih bihi dengannya, li ghairillah, untuk selain Allah. Jadi kata sebagian saudara kita dari kalangan, kalau nggak salah Persis ya, Persatuan Islam sampai hari ini kalau belum berubah pendapatnya, dan MTA. Ya, MTA berpendapat bahwa yang diharamkan cuma 4. Jadi makan daging kodok boleh, makan apalagi itu biawak boleh, makan apalagi itu yang oleh Rasulullah SAW diharamkan, makan daging anjing boleh gitu. Pendapat mereka begitu. Ya itu pendapat orang. Ya pendapat orang tuh bisa beda-beda. Ya kita mengikuti yang mana? Mengikuti keterangan dari Allah dan Rasulnya, udah gitu aja. Ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah bilang begitu, itu yang kita ikuti. Enggak usah ngerekkan pendapat orang lagi sudah. Selagi ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Terus Allah berfirman, "Famanitturra", maka barang siapa dia terpaksa, ghaira baghin, bukan karena menginginkan, bukan karena memaui, bukan karena kepingin makan bangkai, bukan karena makan darah, bukan karena kepingin makan daging babi, bukan karena kepingin makan sembelian untuk selain Allah, tapi karena keterpaksaan, nggak ada makanan yang bisa dimakan selain itu tadi. Ya, bagi siapa, maka siapa yang terpaksa bukan karena sengaja mau menginginkan, wala adin, dan tidak pula karena melampaui batas berlebihan, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atas dia memakan 4 macam ini tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi karena maha pengampun dan penyayangnya Allah, makanya dalam hukum Islam, dalam keadaan terpaksa orang boleh makan daging babi. Terpaksa loh, gak ada makanan lain selain itu. Daripada mati kelaparan, adanya babi ya sudah makan, walaupun jijik. Adanya bangkai ya makan bangkai. Tapi kalau masih ada yang lainnya jangan. Saudara-saudara yang jualan sembelian juga nggak boleh jual bangkai. Ini banyak masyarakat Indonesia tuh yang jual ayam bangkai, Pak, Masya Allah. Ayam udah mati diolah, astagfirullahaladzim. Kalau lihat ditayangkan di televisi itu ngeri kita. Nah, saudara kalau beli sembelian ayam itu kenal yang jual. Waktu nyembelihnya pakai bismillah enggak ini? Tuh, kalau bisa begitu, punya langganan yang jualan daging ayam, daging kambing, yang waktu menyembelihnya pakai bismillah.
Tapi kalau saudara nggak tahu ini baca bismillah apa enggak, pokoknya pada waktu makannya baca bismillah itu aja sudah. Itu sudah bisa menutupi. Ya, begitu kata Rasulullah SAW. Jadi apa pendapat kalian Muhammad tentang rezeki yang Allah turunkan kepada kalian? Faja'altum minhu haraman wa halala. Lalu kalian menjadikan sebagian darinya yang haram dan yang halal. Jadi maksudnya kata Imam Al-Bahuwi dan Ibnu Katsir, itu yang dimaksud ayat ini adalah huwa dia maharramu, apa yang mereka orang-orang Mekah haramkan minal harsi dari tanaman ya, ladang, wa minal an'am dan dari binatang ternak, seperti al-bahirah wasaibah wal wasilah wal ham. Nanti disebut dalam surah Al-Maidah ini. Mereka menyebut ada ini al-bahirah ya, as-saibah, al-wasilah, al-ham. Haram ini. Padahal itu binatang yang halal itu. Mereka yang mengharamkan. Nah, turun ayat ini. Apa pendapat kalian wahai Muhammad tentang orang-orang Mekah itu yang mengharamkan yang Allah halalkan? Binatang seperti sapi atau onta yang mereka potong telinganya. Mereka bilang ini bahirah enggak boleh dimakan. Mereka yang potong sendiri telinganya mereka mengharamkan. Padahal sapi yang sudah terpotong kupingnya karena enggak sengaja atau disengaja, itu halal aja disembelih, enggak apa-apa. Nah, kecuali kalau untuk kurban, enggak boleh yang cacat. Yang cacat itu yang bagaimana? Panjang penjelasannya itu, jangan di sini pembicaraannya. Nanti lain kali insyaallah ya. Jadi ini ayat ini menegur orang-orang Mekah yang menjadikan sebagian rezeki yang Allah halalkan mereka bilang haram, yang Allah haramkan mereka bilang halal. Itu yang terjadi. Nah, ini yang seperti disebut tadi ya dalam surah Al-An'am 136. Lalu Allah berfirman, "Qul Allahu adina lakum," katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah yang mengizinkan kalian fi hadat tahrim wa tahlil, dalam persoalan mengharamkan dan menghalalkan ini. Menghalalkan dan mengharamkan apa saja itu hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Kita tidak punya hak untuk itu ya. Apakah Allah telah mengizinkan kepada kalian atau alallahi taftarun, terhadap Allah kalian mengada-ngada? Itu hanya perkataan kalian yang bilang ini haram, ini haram, ini halal menurut pendapat kalian karena kalian yang mengada-ngadakan itu. Itu maksudnya ya. Jadi ada teguran kepada manusia, kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menebang kayu di hutan itu halal. Karena Allah menciptakan hutan ini untuk kepentingan manusia. Kalau hutan itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik perorangan, halal kita menebang. Kayunya ambil pakai untuk bikin rumah atau ambil untuk dijual, boleh. Tapi manusia bikin peraturan enggak boleh. Nah, sudah. Nanti berurusan sama Allah yang bikin undang-undang itu. Ya, udah sekian aja dulu pagi hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.